Shalom jemaat sekalian, mari kita berdoa mengawali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon Roh Kudus memberkati, menyertai, menguasai hati pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 6, 14, dan 15. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Lalu ia, yaitu Daud, menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ayat 15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Saya memberikan tema, kalahkanlah musuh. Di dalam perikop yang kita baca ini dari 2 Samuel 8 ayat 1-18, Daud telah mengalahkan 7 bangsa, yaitu orang Filistin, orang Moab, Hadadeser, Raja Zoba, orang Aram, orang Edom, Bani Amon, dan orang Amalek. Setelah Daud mengalahkan musuh yang tidak ringan, saudara-saudara, berat, musuh yang jago-jago perang juga ini, Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah kekuasaan yang sudah dikalahkannya. Mengapa Daud sampai bisa menang seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Tadi kita membaca, tercatat di dalam ayat 6 dan ayat 14, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi kalau Daud sampai bisa menang, yang terutama Tuhan yang memberi kemenangan. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa Daud setelah mengalahkan musuh-musuhnya, dan yang menarik tadi juga tentang orang Edom yang dikalahkan Daud ini nubuatan. Bukankah kita tahu bahwa Yakub punya 2 anak, Esau dan Yakub, tetapi Esau sebagai kakak, dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah yang dimasak Yakub, sehingga dicatat dalam Alkitab nanti Esau akan menjadi budak daripada Yakub. Esau yang kakak akan dikuasai. Disinilah digenapi nubuatan itu. Edom diperbudak oleh Yakub melalui Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Daud telah mengalahkan musuh-musuhnya, dia menaruh pasukan-pasukan pendudukannya di daerah musuh supaya musuh tidak berkuasa lagi. Bukan hanya sampai di sana, Daud juga mengangkat apa? Panglima perang, bendahara negara, imam, pengawal pribadi. Dicatat di sana Yoab jadi panglima, Yosafat, dan seterusnya. Hari ini Bapak Ibu, musuh kita apa? Komunis? Sosialis? Bukan. Sebagaimana tercatat di dalam Efesus 6:12, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa yang tidak kelihatan. Barangkali musuh itu adalah egois. Barangkali musuh itu adalah kebencian yang ada di dalam diri saya, di dalam diri saudara, kemalasan, aib moral apapun itu. Kita dipanggil untuk mengalahkan musuh. Kalau Daud sampai bisa menang karena Tuhan menyertai dan memberi kemenangan. Pada hari ini Tuhan juga mau rohnya yang ada di dalam saudara dan saya yang lebih besar. Dia mau kita mengalahkan si jahat itu. Mari Bapak Ibu kita berperang bagi kerajaan Allah, menaklukkan segala kejahatan yang menguasai kita. Kalau sudah dikalahkan, biarlah roh Tuhan ada pada saudara dan saya, sehingga kita tidak dikuasai oleh yang jahat. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan yang lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini, terutama si jahat, menguasai kami, memimpin kami, sehingga kami tidak ditaklukkan oleh yang jahat. Mungkin kebencian, mungkin iri hati, entah aib moral apapun. Dengarkanlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.